Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Ketika sebuah benda menjadi tempat yang nyaman dihuni oleh mereka. Gia, boneka turun-temurun sejak zaman Belanda. Boneka yang menjadi kesukaan anak kecil perempuan. Boneka yang dijadikan teman bermain. Tapi apakah kau tahu? Mereka bisa hidup. Mereka bisa bergerak. Dan mereka bisa menghantui. Sekian lama punya niat berkunjung ke rumah teman di daerah Jawa Tengah. Daerah yang sangat dingin dan cukup diminati masyarakat Indonesia bahkan mancanegara. Sampai akhirnya, Tuhan ngasih jalan buat gue untuk jalan ke sana. Sebuah undangan pernikahan memaksa gue untuk membeli tiket kereta. 8 jam naik kereta disambung dengan travel 3 jam sampailah gue ke rumahnya. Aldo, teman semasa kuliah dulu. Bukan satu kampus, tapi satu main futsal. Rumahnya sederhana. Nggak kecil, nggak gede. Gitulah pokoknya. Kalau mau buang hajat, udah kayak mau adu lari. Jauh dari rumahnya. Gue dikasih kamar yang dulu bekas gudang. Paling belakang. Di situ gue ngerasa kayak barang bekas. Mana kasurnya keras, kayak tidur di atas triplek. Setelah acara pernikahannya selesai, gue diusir dari rumahnya karena dia mau bulan madu abis nikah. Terpaksa gue cari hotel terdekat. Kenapa gue nggak pulang? Karena Aldo pernah baca salah satu thread gue di sini dan dia bilang ada satu keluarga yang ngalamin kejadian mistis dan itu berasal dari boneka anaknya. Itulah alasannya gue tertarik ke sana. Hari kelima Aldo WA gue. Dia bilang udah selesai bulan madunya dan siap buat antar gue ke rumah tersebut. Berangkatlah gue dan Aldo ke sana. Jam 11 malam, sepanjang jalan merinding terus karena dingin banget. Sesampainya di TKP, ternyata orangnya sudah tidur. Akhirnya baliklah gue sama Aldo ke hotel. Dia lupa ngabarin katanya kalau mau berkunjung. Besoknya, jam 11 siang berangkat lagi. Perjalanan ke rumah tersebut sekitar 30 menitan. Assalamualaikum, Bu. Beli, Bu. Gundul, malah jajan sini. Kebiasaan gak bisa lihat ciki dikit nih anak emang. Seorang ibu sekitar umur 45 atau 50 tahunan keluar dari dalam rumah. Aldo, sini masuk. Maaf ya berantakan. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kita kesini juga mau nyusahin kok. Duduk dulu ya. Ibu buatin teh hangat buat kalian. Si ibu ngeloyor masuk dalam dapur. Si Aldo sibuk milih 2 nastar di atas meja. Nih tuyul satu emang laparan. Bukan uang yang hilang, tapi makanan. Duh, lapar ya, Dok. Sampai habis gitu nastar ibu. Hehehe. Iya, Bu. Maaf, nih silakan diminum tehnya. Maaf ya, cuma gini adanya. Di situ gue cuma diam aja karena lagi mules mau BAB. Ini Bu, teman saya mau dengar cerita yang boneka itu. Oh, emang emasnya dari mana? Saya dari Jakarta, Bu. Waktu itu Aldo pernah cerita tentang kisah mistis yang ibu dan saya tertarik mau denger, Bu. Perkenalkan, nama ibu ini adalah Bu Suyati. Apa yang dialami oleh beliau dan anaknya nggak banyak yang tahu, karena emang benar-benar dikip sama beliau. Cerita ke gue pun karena gue jauh dan nggak akan sampai ke daerahnya juga ceritain. Bu Yarti dan suaminya udah lama bercerai. Suaminya sekarang tinggal di Jakarta. Walaupun begitu, suaminya masih tanggung jawab ngirimin uang bulanan ke Bu Yarti. Anaknya,
Nanti akan gue ceritain. Kejadian bermula 5 tahun yang lalu. Udah cukup lama emang. Tapi setiap detail kejadian mistisnya Bu Yarti nggak lupa sama sekali. Kejadian ini berlangsung hampir 3 bulan dan itu sangat menyiksa dia. Hari itu sang suami sedang berkunjung. Kebiasaannya adalah ngajak sang anak satu-satunya itu jalan-jalan ke pasar untuk jajan. Tapi sepulangnya dari pasar, si anak bawa sebuah boneka. Bentuknya persis dengan yang difoto. Bu Yarti awalnya biasa aja lihat boneka itu, dan si anak kelihatan senang banget. Semenjak dapat itu boneka, si anak selalu bawa boneka itu kemanapun, kapanpun, bahkan saat tidur. 4 hari boneka itu ada di tangan si anak. Nggak ada perasaan atau kejadian ganjil sama sekali. Emang si anak sering ngajak ngobrol boneka itu, tapi Bu Yarti pikir masih hal wajar. Karena kebanyakan anak kecil yang punya boneka ya seperti itu, ngobrol dengan bonekanya. Hingga akhirnya malam hari saat mau tidur, Bu Yarti nggak sengaja numpahin susu buat anaknya ke boneka itu. Karena takut lengket, Bu Yarti ambil boneka itu dari pelukan anaknya, tapi ditolak sama si anak. Bu Yarti sedikit maksa ambil bonekanya, tapi si anak nangis kencang, saking nggak mau diambil bonekanya. "Sebentar ya dek, ibu cucu dulu, takut lengket bonekanya." Si anak ngejawab, "Kalau dicuci nanti Gianya nangis bu." "Nangis? Kamu itu ya, boneka itu nggak bisa nangis dek. Kemarin malam dia senyum ke aku loh bu." Mendengar jawaban si anak, buat Bu Yarti merinding. Dia paham kalau anak kecil nggak mungkin berbohong. Tapi, apa mungkin bonekanya bisa senyum? Bu Yarti cuma bisa senyum ke anaknya, tapi dalam pikirannya, banyak tanda tanya. Maksud dari omongan anaknya tadi. Tapi ya sudahlah. Bu Yarti pikir omongan anak-anak kan suka ngada-ngada, jadi ya Bu Yarti cuekin aja. 2 hari setelah itu, anaknya sedang main keluar dengan anak-anak tetangga sebelah. Bu Yarti berniat bersih-bersih kamar anaknya, karena cukup berantakan setelah teman-temannya main itu datang ke rumah. Banyak mainan yang berantakan di lantai. Saat sedang fokus beresin mainan yang berantakan, sekelibat Bu Yarti lihat boneka itu ada di atas kasur dan berada di bawah bantal. Nggak ada pikiran aneh-aneh awalnya, tapi tiba-tiba pikiran Bu Yarti mengarah ke omongan si anak waktu itu. Dan entah kebetulan atau enggak, Bu Yarti pun ngerasa suasana di kamar itu pun berubah. Rasanya seperti ada sedikit aura mistis. Bahkan sampai buat Bu Yarti merinding. Saat posisi Bu Yarti ngebelakangin kasur anaknya, tiba-tiba ada suara yang buat Bu Yarti kaget. Sret! Suara kayak benda digeser. Bu Yarti diam sejenak tapi lanjut beresin mainannya lagi. Setelah semua mainan rapi di bak khusus mainan anaknya, dia taruh bak itu di bawah kasur. Saat bangun, pandangan Bu Yarti tepat ke kasur dan ada yang aneh di sini. Bu Yarti ingat, walau cuma sekelebat liatnya, tapi dia benar-benar ingat kalau boneka itu ada di bawah bantal. Tapi kenapa boneka itu sekarang ada di atas bantal? Bu Yarti langsung keluar dari kamar anaknya. Pikirannya kacau. Dia nggak mau pikirin kenapa itu boneka ada di atas bantal. Tapi nggak bisa. Hampir seharian Bu Yarti mikirin hal itu. Dia jadi panik. Takut hal-hal aneh kejadian ke anak satu-satunya. Karena hal itu pun Bu Yarti menjadi penasaran dari mana asal boneka tersebut. Beliau berniat nanya ke suaminya malam nanti. Karena dari perawakannya pun memang cukup serem. Jam 8 malam, kebiasaan Bu Yarti adalah bantu sang anak ngerjain PR sekolahnya. Setelah selesai, beliau tanya ke sang anak, "Adek, dapat boneka itu dari mana kemarin?" Dengan terbata-bata, si anak menjawab,
Dari Om. Om siapa, Dek? Bapak tahu nggak omnya? Namun si anak nggak ngejawab. Dia langsung lari dari kamarnya. Bu Yarti masih penasaran. Langsung nelpon sang suami. Assalamualaikum, Pak. Saya mau tanya. Iya, nanya apa, Bu? Iki loh, anakmu dapat boneka dari mana? Oh, itu pas ke pasar. Saya lagi ngobrol sama Pak Dendi dan si Ade main berdua sama anaknya, Bu. Terus bonekanya dari mana, Pak? Mendengar pertanyaan Bu Yarti seperti itu ngebuat suaminya jadi curiga. Emang ada apa toh, Bu? Ada yang aneh emangnya? Gak apa-apa, Pak. Saya cuman gak srek aja lihat bonekanya. Ya wes toh, Bu. Selama si Ade suka sama bonekanya ya biarin aja. Toh namanya juga anak cewek. Suka main sama boneka. Entah kenapa di situ Bu Yarti pasrah. Mendengar jawaban sang suami seperti itu, buat Bu Yarti malas ngebahasnya. Setelah selesai nelpon, beliau jalan ke arah kamar anaknya. Posisi pintu kamar anaknya sedikit tertutup. Dari luar, samar-samar obrolan anaknya dengan boneka itu. Kamu jangan nangis lagi ya. Ada aku di sini. Ibu mana yang gak takut dengar hal kayak begitu? Adek, kamu ngomong sama siapa sih? Sama Gia. Di sini Bu Yarti mulai merasa ada yang aneh dengan boneka itu. Perasaannya saat lihat boneka itu seperti takut. Ade nanti tidur sama ibu ya? Gak mau. Aku sama Gia aja tidurnya. Sambil memeluk boneka itu. Bu Yarti gak bisa paksa. Kalaupun boneka itu diambil, akan buat anaknya nangis kejar. Jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Semenjak punya boneka itu, anaknya jadi jarang keluar dari kamar. Seakan dia nemuin teman baru. Namun Bu Yarti masih berpikir positif. Mungkin masih suka dengan mainan barunya. Saat itu beliau sedang nonton TV di ruang tengah. Suara tawa anaknya samar-samar terdengar. Namun entah kenapa buat Bu Yarti risih ngedengar suara tawa itu. Akhirnya beliau samperin ke kamar anaknya. Pintu kamarnya tertutup rapat, tidak seperti biasanya. Saat pintu terbuka, ternyata si Ade udah tidur dan posisi bonekanya ada di lantai bawah. Lalu, suara ketawa siapa tadi? Makin kesini Bu Yarti sadar, semenjak boneka ini datang, kejadian-kejadian ganjil mulai terjadi di rumahnya. Dengan sedikit panik, beliau tutup perlahan pintu kamar anaknya. Pikirannya tentang suara tawa tadi berputar-putar. Ini adalah pertama kalinya beliau ngalamin hal seperti ini. Bu Yarti langsung menuju kamar mandi dan ambil wudhu. Semoga nggak ada kejadian apa-apa kepada anaknya. Selesai wudhu, Bu Yarti menuju kamarnya untuk bersiap tidur. Kebetulan kamarnya berada tepat di samping kamar anaknya. Saat melewati kamar anaknya, kembali beliau dengar suara tawa seperti sebelumnya. Adek, udah tidur kok bangun lagi? Udah malam, jangan ketawa-ketawa begitu. Namun suara tawa itu masih ada, seakan perkataan Bu Yarti dihiraukan begitu saja. Beliau sedikit kesal. Beliau buka pintu kamar anaknya, berniat mau ngomelin. Tapi, lagi-lagi, saat pintu dibuka, si anak masih tidur. Pikir Bu Yarti, ini anak mungkin sengaja tidur bohongan, supaya nggak diomelin dan juga boneka yang tadinya ada di lantai sekarang ada di atas kasur. Beliau samperin anaknya. Saat lihat mukanya, ternyata emang benar-benar tidur. Terus, siapa yang dari tadi ketawa-tawa? Kembali Bu Yarti merasa merinding. Sejenak beliau lihat boneka itu dan niat untuk buang boneka itu semakin kuat. Akhirnya,
Beliau ambil boneka itu dan dibawa. Niatnya mau langsung dibuang. Tapi buat jaga-jaga kalau anaknya nyariin dan nangis kejar, jadi beliau taruh di lemari kamarnya. Setelah boneka itu ditaruh di lemari, Bu Yarti langsung merebahkan badannya ke kasur untuk tidur. Bu Yarti terbangun dari tidurnya. Sebuah suara mengganggu tidur nyenyaknya. Pandangannya buram. Beliau masih dalam keadaan setengah sadar, mencari asal suara tersebut. Duh! Bu Yarti langsung menoleh. Iya, asal suara itu dari lemari kamarnya. Suara itu berasal dari boneka tersebut ditaruh. Bu Yarti diam sejenak. Di situ beliau seakan nunggu dan meyakinkan diri kalau memang suara ketukan itu berasal dari lemari tersebut. 5 menit menunggu nggak ada lagi suara ketukan itu. Karena ngantuk, beliau lanjut untuk tidur. Saat matanya mulai terpejam, duh, kali ini suara itu benar-benar dari lemari itu dan keras. Bu Yarti sampai kaget dan terbangun dari kasurnya. Astagfirullah. Bu Yarti panik, gelisah, merinding dan takut. Beliau langsung bangkit dari kasur dan menuju kamar anaknya. Beliau takut buat lanjut tidur di kamarnya lagi. Suara azan subuh samar-samar berkumandang. Bu Yarti terbangun dari tidurnya dan langsung menuju kamar mandi untuk sholat subuh. Mukena yang beliau biasa pakai ada di kamar. Saat itu Bu Yarti lupa dengan kejadian sebelumnya. 1 bulan setelah kedatangan Gia, aura rumah berubah. Ada hal aneh yang dirasakan oleh Bu Yarti. Suasana yang seakan mencekam dan gak pernah ada sebelumnya. Makin hari si Ade makin bertingkah aneh. Setiap hari selalu bermain dengan Gia, bahkan terkadang sampai susah buat makan. Gia seakan menghipnotis si Ade. Adek, makan dulu sini. Taruh bonekanya. Namun panggilan Bu Yarti dihiraukan si Ade. Bahkan 3 kali panggilan tetap nggak noleh sedikit pun. Astaga. Bu Yarti sedikit kesal. Dengan langkah sedikit terburu-buru, Bu Yarti menghampiri si Ade yang sudah asik bermain dengan Gia di ruang TV, lalu menarik boneka itu secara paksa. Adek, kalau ibu panggil itu dijawab sayang. Ayo makan dulu nak. Kamu nanti lapar. Pandangan Adek sedikit kosong. Bu Yarti sedikit kaget melihatnya. Wajahnya tanpa ekspresi, namun ada kata-kata yang keluar dari mulutnya dan membuat Bu Yarti terdiam. Ibu, jangan tarik paksa Gia. Nanti Gianya kesakitan, Bu. Kemarin Gia cerita sama aku. Katanya ibu ngunciin Gia di lemari ya? Pikir Bu Yarti, bagaimana bisa anaknya tahu kalau beliau taruh boneka itu di lemari kamarnya? Rasa khawatir seorang ibu pun semakin menjadi. Ini adalah keanehan yang kesekian kalinya. Ayo nak, makan dulu ya. Sembari berjalan, Bu Yarti melempar boneka itu ke sofa. Ibu, tiba-tiba sebuah bentakan keluar dari mulut mungil si Ade. Anak yang seharusnya belum mengerti apa-apa, kenapa udah berani ngebentak orang tuanya? Astagfirullah nak, siapa yang ngajarin kamu kayak begitu? Ibu jangan sakitin Gia. Kalau ibu jahat sama Gia, aku juga bakal jahat sama ibu. Dengan ekspresi mata melotot mengarah ke wajah Bu Yarti, yang tampak makin heran dan juga takut, Bu Yarti menoleh ke arah boneka itu dan entah mengapa, boneka yang awalnya berada di atas sofa berpindah ke bawah lantai dan jarak dari sofa sangat jauh. Seakan boneka itu berjalan. Bu Yarti langsung menarik tangan si Ade ke kamarnya.
Beliau panik dan juga makin takut. "Ayo nak, kita ke kamar ibu ya." "Gak mau, aku mau di sini aja sama Gia," jawaban si Ade dengan nada tinggi yang seakan kesal dengan Bu Yarti. Gak pernah sekalipun beliau ngajarin si Ade berbicara seperti itu kepada orang tuanya sendiri. Bahkan teman sebayanya pun Bu Yarti tahu gak ada yang bertingkah seperti itu juga. Bu Yarti langsung melepas genggaman tangannya dan berjalan cepat ke arah kamar. Entah kenapa malam itu hatinya sedikit sesak melihat tingkah anaknya yang makin hari makin aneh. Air mata perlahan menetes. Termenung di dalam kamarnya memikirkan penyebab anaknya seperti itu. Di saat itu juga terdengar samar-samar suara si Ade seperti sedang berbicara. Bu Yarti membuka sedikit pintunya, mencoba mengintip apa yang sedang dilakukan oleh anaknya di ruang TV, dan mencoba menguping pembicaraan si Ade dengan boneka itu. "Gia, tenang aja ya. Aku bakal jagain kamu terus." Tak terasa air mata beliau makin deras melihat tingkah anaknya itu. "Gia nggak boleh sedih terus. Nanti malam cerita lagi ya sama aku di kamar. Kalau ibu udah tidur ya." Di saat Bu Yarti menguping, tiba-tiba beliau kaget. Si Ade tiba-tiba menoleh ke belakang. Matanya tajam menatap Bu Yarti yang berada di antara sela-sela pintu kamarnya. Seakan-akan ada yang memberitahu anaknya kalau Bu Yarti sedang mengintip mereka. Jantung Bu Yarti berdegup kencang. Beliau makin tak percaya dengan tingkah anaknya itu. Beliau melihat ke arah boneka itu dan kepala boneka itu tiba-tiba sedikit bergerak ke arahnya. Bu Yarti langsung menutup pintu kamarnya dan berbaring di kasur. Entah kenapa malam itu nyalinya ciut. Beliau pun takut untuk mengajak anaknya ke kamar setelah mendengar ancamannya tadi. "Bu, itu beneran kepala bonekanya gerak?" "Beneran, Mas. Berani sumpah saya nggak bohong," jawab Bu Yarti. "Jujur aja gue penasaran. Gue pun mengira kejadian boneka yang kepalanya bisa gerak ini cuma di TV-TV aja." Bu Yarti pun melanjutin ceritanya. Malam itu juga Bu Yarti langsung berbaring di tempat tidurnya. Menangis hingga tak terasa membuat dia tertidur. Beliau sedikit ingat, saat tertidur itu beliau bermimpi berada di dalam sebuah rumah yang ornamennya beda dengan rumah-rumah yang ada di Indonesia. Seakan itu adalah tempat yang asing buat Bu Yarti. Beliau duduk di sebuah bangku kayu. Di depannya terdapat sebuah kasur besar. Lalu Bu Yarti menoleh ke sebelah kirinya. Betapa kagetnya beliau melihat seorang anak kecil sedang membelakangi Bu Yarti. Di tangannya sedikit terlihat sebuah kaki boneka. Dari bajunya Bu Yarti seperti tak asing dengan boneka itu. Beliau hanya terdiam. Mulutnya dan tubuhnya seakan terkunci, tidak dapat bergerak sama sekali. Bu Yarti terus memperhatikan sosok anak kecil itu, bukan tanpa alasan, karena beliau pun penasaran dengan wajah anak kecil itu. Dan perlahan, tubuh anak kecil itu berbalik arah. Saat tubuh anak kecil sudah terlihat dengan jelas, Bu Yarti melihat wajahnya yang menurut beliau sangat seram. Matanya yang putih semua, kulit wajahnya yang terkelupas hingga terlihat daging dan darah, mulutnya yang robek kanan dan kiri. Begitupun dengan boneka yang dipegangnya. Kondisi wajah boneka itu sangat persis dengan keadaan wajah anak kecil tersebut. Suara tawa khas anak kecil mulai terdengar dari anak kecil tersebut. Boneka yang dipegang anak kecil tersebut seakan hidup. Anak kecil itu menurunkan boneka tersebut dari gendongannya dan memang ternyata boneka itu berdiri dan berjalan ke arah Bu Yarti dengan posisi kedua tangannya mengarah ke depan. Seakan boneka itu meminta untuk digendong oleh Bu Yarti. Dari mulutnya keluar sebuah kata-kata yang Bu Yarti tidak mengerti. Nalar Bu Yarti mungkin boneka itu berkata, "Mama, Mama." Beliau hanya ingat sampai di situ.
Bu Yarti ingat setelah itu beliau langsung terbangun dari tidurnya. Sudah selesai? Ternyata belum. Bu Yarti terbangun dengan nafas yang tergopoh-gopoh, seperti orang yang habis berlari. Badannya pun penuh dengan keringat dan basah. Di saat itu juga, beliau mendengar suara rintihan tangisan samar, namun menyeramkan. Bu Yarti sedikit terdiam. Beliau mencoba menerka asal suara tangis tersebut. Ternyata suara itu berasal dari sebelah kamarnya, yaitu kamar anaknya. Pikir Bu Yarti mungkin itu tangisan si Ade yang terjadi sesuatu. Beliau langsung bangkit dari tidurnya dan berjalan ke arah kamar anaknya. Sesampainya di depan kamar, Bu Yarti langsung membuka pintu dan ternyata si Ade nggak ada di sana. Beliau panik, dengan tergesa-gesa mencari anaknya yang tidak ada di kamarnya. "Dek, kamu di mana, Nak?" Setiap ruangan beliau hampiri, namun hasilnya nihil. Perasaan Bu Yarti makin gak karuan. Beliau takut terjadi apa-apa dengan anaknya itu. Hingga akhirnya Bu Yarti menemukan tubuh mungil anaknya di tempat yang tak dikira sebelumnya. "Saya nemuin si Ade di kamar mandi, Mas. Lagi tiduran sambil peluk boneka itu." Menceritakan ini saja kembali membuat Bu Yarti menangis karena mengingat kejadian tersebut. Bu Yarti langsung menggendong tubuh anaknya tersebut dan membawanya ke kamar. Dengan keadaan menangis, beliau tak percaya apa yang terjadi dengan adik anaknya itu. "Ya Allah, Nak, kamu kenapa sih? Kenapa kamu jadi begini, Nak?" Bu Yarti melihat jam dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Masih menjadi pertanyaan untuk beliau bagaimana bisa si Ade tidur di kamar mandi. Perlahan, Bu Yarti menaruh tubuh anaknya ke kasur. Dia nggak mau membangunkan anaknya yang tidur lelap. Boneka itu dibiarkan berada di kamar mandi oleh Bu Yarti. Seakan beliau enggan memegang boneka tersebut. Malam itu seakan menjadi misteri besar buat Bu Yarti. Beliau nggak nyangka akan mengalami hal tersebut di dalam hidupnya. Beliau itu membawa kesialan menurut Bu Yarti. Setelah memastikan si Ade tertidur lelap, Bu Yarti balik ke kamar mandi. Beliau berniat membuang boneka itu. Sampai di kamar mandi nggak ada bonekanya, Mas. Ya Allah, lemes saya di situ. Saya yakin banget kalau itu boneka saya tinggal di lantai kamar mandi. Cerita Bu Yarti. Gue merinding. Beliau cari boneka itu hampir ke seluruh ruangan, tapi nihil. Karena keadaan Bu Yarti masih ngantuk, beliau kembali ke kamarnya untuk tidur. Saat sudah sampai kamarnya, Bu Yarti kaget karena apa yang beliau cari ternyata ada di kasurnya. Sumpah, Mas, ini udah di luar akal banget. Gimana caranya itu boneka ada di kamar saya? Gue yang dengar kata-kata Bu Yarti pun nggak bisa jawab apa-apa. Iya, gue tahu kalau boneka itu bisa jadi tempat tinggal buat makhluk halus. Tapi kalau sampai pindah tempat, itu luar biasa sih. Dalam keadaan takut, Bu Yarti ambil boneka itu dan melemparnya ke gudang. Berharap si Ade nggak cari boneka itu lagi saat bangun nanti. Suara azan berkumandang. Niat untuk kembali tidur dibatalkan oleh Bu Yarti. Beliau langsung mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi, Bu Yarti melakukan rutinitasnya sehari-hari. Membersihkan rumah dan belanja untuk makan siang nanti. Saat berbelanja, beliau bertemu dengan tetangga sebelah rumahnya. Saling berbincang dengan ibu-ibu yang lain hingga muncul pertanyaan yang aneh. "Bu, si Ade emang kalau tidur jam berapa sih?" "Ya kayak anak-anak biasanya, Bu." "Emangnya kenapa?" 2 hari lalu kan saya tidur pagi karena nunggu suami pulang. Pas saya lagi nonton TV itu samar-samar dengar suara dari rumah ibu." "Hah? Suara apa ya, Bu?" "Suara nangis anak kecil. Tapi saya nggak kenal suaranya.
Si Ade kan saya hafal tuh ya. Tapi ini beda, Bu. Apa ada teman sekolahnya yang nginep di rumah? Ah, enggak kok, Bu. 2 hari lalu si Ade tidur cepet kok. Terus itu suara siapa dong, Bu? Cuman suara nangis doang, Bu. Ya enggak. Justru tadinya saya nanya kan, apa emang ada teman sekolahnya yang lagi nginep? Karena setelah ada suara nangis, disambung suara ketawa, Bu. Dan itu rame banget. Dengar pernyataan tetangganya itu, nyali Bu Yarti menciut. Aneh. Tapi Bu Yarti sedikit percaya. Karena setelah dengar omongan tetangga sebelah rumahnya itu, beliau jadi ingat sesuatu. Si Ade pernah bilang, Bu, kemarin teman-teman Gia pada main ke sini. Rame deh, Bu. Bersambung ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mendengarkan ceritanya di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.